Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya yakin kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya tetap mengingatkan kita untuk tetap terus menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik sebab ya situasi dan keadaan kita memang belum baik keadaan hari-hari ini. Ya perlu kita lebih waspada dan hati-hati supaya kita semua dapat mengalami kesehatan dan pertolongan dari Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita sampai pada pembacaan kitab Keluaran, hari ini Keluaran 22 sampai 24. Saya akan ambil khusus di Keluaran pasal 24 ayat yang ke-12. Ada beberapa ayat di sana, tetapi khusus ayat yang ke-12 kita akan lihat. Keluaran pasal 24 ayat 12 berkata begini. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Judul renungan saat ini, naik ke gunung Allah. Sekali lagi, naik ke gunung Allah. Kita tahu latar belakangnya atau sejarah atau cerita dalam kitab Keluaran ini. Pasal-pasal sebelumnya menceritakan Musa setelah selesai pembacaan perjanjian di seluruh atau di depan seluruh umat Israel, Musa dipanggil untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima petunjuk selanjutnya. Jadi sekali lagi Musa naik ke Gunung Sinai untuk kesekian kalinya. Ini kita lihat di pasal-pasal yang kita baca ini, tentu hal ini penting. Dalam pembacaan ini Musa dipanggil naik ke Gunung Allah, ke Gunung Sinai. Sebab itu dikatakan naiklah ke atas gunung dan tinggallah di sana. Mari kita lihat pelajaran apa yang dapat kita ambil dari satu ayat ini. Yang pertama, poin yang pertama, perlunya ada persiapan. Sekali lagi, persiapan itu hal yang tidak boleh kita remehkan. Pentingnya sebuah persiapan dalam hal apa? Konteks kita hari ini dalam hal Musa menghadap Allah. Jadi Musa harus mengadakan persiapan untuk menghadap Allah. Ini penting. Ya, apa yang harus kita persiapkan? Kita akan belajar dari Musa hal-hal apa saja yang dia persiapkan untuk menghadap Tuhan. Sekali lagi karena persiapan ini adalah penting karena Musa akan berhadapan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan ada hal-hal yang dipersiapkan oleh Musa. Saya akan mengajak kita untuk membaca dulu di Mazmur pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur Daud, Mazmur 24. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Sekali lagi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Ayat 6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Puji Tuhan. Jadi Mazmur pun atau Raja Daud pun ketika dia mau menghadap Tuhan, dia bertanya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh bertemu dengan Tuhan? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Kenapa butuh persiapan? Sebab Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya. Ya, kita bertemu dengan seorang pejabat saja kita harus mempersiapkan diri. Tuhan yang merancang dan membuat segala sesuatu, itu ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang kelima, 4 dan kelima, 6 berkata, persiapan bersih tangannya, bukan seorang penipu, tidak bersumpah palsu. Orang-orang yang mengadakan persiapan
Ayat yang kelima menjelaskan dialah yang akan menerima berkat. Haleluya. Berkat ini kita bisa terjemahkan ya, kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, dan lain sebagainya. Jadi untuk menghadap Tuhan butuh persiapan. Bapak Ibu, sekalipun hari-hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan segala pembatasan yang ada, mari kita persiapkan. Artinya dalam kita beribadah kepada Tuhan, jangan asal-asalan. Orang yang mau bersekutu dengan Allah, persiapan satu hal yang tidak boleh disepelekan. Orang yang mau beribadah. Kita saja ketika kita mau berdoa, kemudian tidak ada persiapan, doa kita terasa hambar. Ketika kita membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mempersiapkan diri, ya apa yang kita baca seakan-akan tidak ada manfaatnya apa-apa. Apa saja yang kita lakukan, tubuh, jiwa, dan roh harus kita siapkan. Jangan disepelekan. Mempersiapkan tubuh kita ini, ya jiwa kita ini, roh kita ini, karena kita bersekutu dengan Allah yang roh. Mengapa kita perlu persiapan? Karena kita akan bertemu, berjumpa dengan Allah, Bapa kita, sumber segala-galanya, Allah yang kudus dan Allah yang mulia. Butuh persiapan. Ini hal yang penting. Poin yang pertama, butuh persiapan. Naik ke atas gunung dan tinggallah di sana. Wah, ini Musa mendapat perintah, instruksi khusus, naik ke gunung dan tinggallah di sana. Ada banyak orang yang menyertai dia. Kalau kita membaca, ada tua-tua kurang lebih 70 orang dan bahkan ada beberapa orang lain yang menyertai. Tetapi Musa ada kekhususan, naik ke gunung dan tinggallah di sana. Kata tinggal di sana mengandung arti tidak sebentar. Pelajaran yang dapat saya bagikan bagi kita semua dalam kita bersekutu dengan Tuhan, jangan terburu-buru. Ya, kalau kita adakan persiapan, pasti kita tidak akan terburu-buru. Tapi kalau kita tidak mengadakan persiapan, pasti persekutuan kita itu terburu-buru. Kita tidak tenang, kita tidak punya sukacita, kita tidak betah, kita tidak kerasan. Jadikan persekutuan dengan Tuhan adalah satu hal yang menyenangkan. Menjadi kebutuhan pokok kita. Ya, tidak boleh, tidak harus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya itu pasti kita lakukan. Ada satu ilustrasi yang akan saya bagikan kepada kita. Kalau kita bertemu dengan seorang pengamen, dan ya tentu kita sering bertemu dengan ini, ketika dia menyanyikan sebuah lagu, dan lagunya itu enak untuk didengar, maka kita akan menikmati lagu yang dia bawakan. Sekarang ada pengamen-pengamen bahkan menyanyikan ya lagu-lagu yang nuansanya Kristen. Saya pun suka mendengar mereka. Bukan hanya suka mendengar, ketika saya berada di tempat, saya pun akan memberi sesuatu yang lebih dari biasanya. Beda dengan seorang pengamen yang datang dengan nyanyinya suaranya tidak karu-karuan dan lain sebagainya. Ya, saya pun tidak tertarik dengan mereka sekalipun memberi, tapi perhatian saya tentu beda dengan mereka yang menyanyikan lagu dengan baik. Ya, sekali lagi, demikian juga mungkin itu ilustrasi yang sederhana ketika kita adakan persiapan dalam kita persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan melaksanakannya tidak akan terburu-buru, karena sekali lagi kita pasti akan menikmati. Dan kalau kita menikmati, firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu. Wah, apa yang akan Tuhan berikan kepada Musa? Ada yang dalam konteks itu Musa diberikan perintah. Nah itu, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini, ada penggalan kalimat. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Nikmati, cintai persekutuan dengan Tuhan. Jangan terburu-buru. Tinggallah sebagaimana Musa, tinggallah di sana, sebab Tuhan akan berbicara. Poin yang ketiga, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, poin yang ketiga ini, Tuhan akan memberikan banyak hal. Konteksnya Musa, Tuhan akan memberikan perintah-perintah. Ada hukum yang ada instruksi yang akan diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Dan perintah-perintah itu adalah berkat untuk orang Israel, petunjuk bagi mereka. Tuhan akan berikan hukum, akan berikan firman Tuhan. Nah, bagi kita,
Firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala yang difirmankan, 2 Timotius 3 ayat 16, segala yang difirmankan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita nikmati itu. Itulah perintah Tuhan dan saya yakin itu menjadi berkat. Efesus 1 ayat ketiga berkata begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga. Saya yakin berkat atau stok berkat di sorga itu tidak pernah habis. Dan berkat-berkat itu Tuhan siapkan untuk diberikan kepada kita. Cintailah persekutuan. Seperti Musa, dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Dan berkat-berkat dari sorga menjadi bagian dia. Dia bagikan, dia sampaikan kepada orang Israel. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku kusimpan janjimu. Puji Tuhan. Mazmur 105 ayat 5 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Akhirnya, cintailah firman Tuhan. Cintailah persekutuan dengan Tuhan. Jadikan persekutuan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, menjadi kebutuhan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau dan oleh darah-Mu kami beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua dalam segala hikmat dan pengertian. Setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar di sepanjang hari ini, biar itu akan dapat menjadikan kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bukan dari diri kami manusia, tetapi dari sorga. Terima kasih. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.